Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Rendra Erkadiva selaku dosen pengampu mata kuliah statistik lanjutan dan teman-teman yang berbahagia kelas Perbankan Syariah 4B. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga bersolawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema hipotesis untuk 1 dan 2 sampel varians dan proporsi. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 2 adalah yang pertama Alvina Umul Fatimah dengan NIM 12640202050, yang kedua Ana Lailatul Rahmawati dengan NIM 1264012202051, yang ketiga Arifah Ismaratna Dewi dengan NIM 1264012205052, yang keempat Asrotul Kamilia dengan NIM 1264012202053, dan Aulia Soraya Devi dengan NIM 1264012202054. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemaparan dari materi kelompok 2. Yang pertama adalah pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti di bawah kebenaran atau belum tentu benar, dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ilmiah secara umum adalah untuk memecahkan masalah melalui metode ilmiah sehingga diperoleh pengetahuan baru yang ilmiah. Sebelum proses pemecahan masalah tersebut dilakukan, seorang peneliti mempunyai berbagai alternatif pemecahan yang bersifat dugaan atau ada unsur ketidakpastian. Dugaan-dugaan tersebut selanjutnya akan dibuktikan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah. Dugaan tersebut dikenal sebagai proposisi atau hipotesis. Hipotesis statistik merupakan suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Yang diuji dalam hipotesis adalah parameter. Maka, notasi yang digunakan dalam hipotesis statistika adalah parameter mu untuk nilai tengah, varians untuk simpangan baku, dan P untuk proporsi. Dalam statistika dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau H0, berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi, selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1, berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0. Contohnya adalah yang pertama, seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran. Yang kedua, berdasarkan data,
Apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur? Yang ketiga adalah seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Alur dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, data kuantitatif, hipotesis, pengujian daerah kritis, keputusan, dan kesimpulan. Langkah-langkah pengujian hipotesis 1 dan 2, sampel varians dan proporsi. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis 0 atau H0, suatu pernyataan yang akan diuji. H0 sama dengan 0 sama dengan 0 dugaan. Hipotesis alternatif atau tandingan, atau H1 atau HA, suatu pernyataan yang akan diuji. H1, 0 kurang dari 0 dugaan. H1, 0 lebih besar 0 dugaan. H1, 0 tidak sama dengan 0 dugaan. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau signifikan level. Berdasarkan batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis, 1%, 5%, 10%, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Bentuk keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0, membandingkan nilai A tabel distribusi atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Yang keempat, hitung nilai statistik uji berdasarkan data contohnya. Yang kelima, keputusan. Tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh dalam wilayah kritiknya, sedangkan bila nilai itu jatuh di luar wilayah kritiknya, terimalah H0. Pengujian hipotesis 1 sampel varians. A. Hipotesisnya, hipotesis 0 dibagi sigma kuadrat sama dengan C lawan hipotesis 1 dibagi sigma kuadrat tidak sama dengan C, dua sisi. B. Statistik uji sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat per C dibandingkan dengan X kuadrat alfa per 2 dua sisi dan X kuadrat alfa satu sisi dengan DB sama dengan N-1. C. Untuk hipotesis dua sisi, hipotesis 0 dibagi sigma kuadrat sama dengan C lawan hipotesis 1 dibagi sigma kuadrat tidak sama dengan C. Daerah penolakan, hipotesis 0 sama dengan X kuadrat kurang dari X kuadrat 1 min alfa per 2 dan X kuadrat lebih besar dari X kuadrat alfa per 2. D. Untuk hipotesis satu sisi, hipotesis 0 dibagi sigma kuadrat sama dengan C lawan hipotesis 1 dibagi sigma kuadrat kurang dari C. Daerah penolakan, hipotesis 0 sama dengan X kuadrat kurang dari X kuadrat 1 min alfa. E. Untuk hipotesis satu sisi, hipotesis 0 bagi sigma kuadrat sama dengan C lawan hipotesis 1 dibagi sigma kuadrat lebih besar dari C. Daerah penolakan, hipotesis 0 sama dengan X kuadrat lebih besar dari X kuadrat alfa. Contoh, sebuah perusahaan aki mobil mengatakan bahwa umur aki yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,9 tahun. Bila suatu contoh acak 10 aki menghasilkan simpangan baku S sama dengan 1,2 tahun, apakah menurut Anda simpangan baku tersebut lebih besar dari 0,9 tahun? Gunakan taraf nyata 0,05. Penyelesaian hipotesis 0 dibagi sigma kuadrat sama dengan 0,92 sama dengan 0,81 dan hipotesis 1 dibagi sigma kuadrat lebih besar dari 0,81 satu sisi. Tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. X kuadrat alfa sama dengan X kuadrat 0,05 sama 9. Statistik uji, X kuadrat sama dengan N-1 X kuadrat per C sama dengan 9X 1,44 per 0,81
sama dengan 16,8. Daerah kritik, hipotesis 0 ditolak X kuadrat lebih besar dari X kuadrat alfa sama dengan X kuadrat lebih besar dari 16,919. Keputusan karena X kuadrat kurang dari X kuadrat alfa 16,0 kurang dari 16,919. Hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya, keputusan yang dapat diambil adalah hipotesis 0 gagal ditolak karena X kuadrat itu tidak berada dalam rentang daerah kritiknya sebesar X kuadrat lebih besar dari 16,919, di mana 16 kurang dari 16,919, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah simpangan bakunya sama dengan 0,9. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis satu sampel proporsi. Pengertian hipotesis satu sampel proporsi. Proporsi adalah satu pecahan, rasio, atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat yang luas. Jadi, pengertian dari hipotesis satu sampel proporsi ini dapat disimpulkan yaitu adalah suatu asersi atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi dengan menggunakan pecahan, rasio, atau persentase. Dalam melakukan uji hipotesis, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pengujian. Langkah-langkah dalam menentukan uji hipotesis satu sampel proporsi ini yaitu meliputi yang pertama, menentukan formulasi hipotesis, yang kedua yaitu menentukan nilai taraf nyata, yang ketiga yaitu melakukan statistik uji, yang keempat yaitu menentukan daerah kritis, dan yang terakhir yaitu membuat sebuah kesimpulan. Langkah yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Nah, dalam hipotesis satu sampel proporsi ini memiliki 3 formulasi, di mana formula hipotesis atau pendugaan awal terdiri dari 2 bentuk, yaitu hipotesis uji satu arah dan 2 arah. Dalam hipotesis uji satu arah terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu hipotesis satu arah kanan dan hipotesis satu arah kiri. Dikatakan hipotesis satu arah kanan ketika H0 P sama dengan P0 H1 P lebih dari P0, dan dikatakan hipotesis satu arah kiri ketika H0 P sama dengan P0 H1 P kurang dari. Selanjutnya dikatakan hipotesis 2 arah ketika H0 P sama dengan P0 H1 P tidak sama dengan P0. Terus selanjutnya yaitu menentukan nilai taraf nyata. Nah, dalam menentukan nilai taraf nyata ini nilai alfa diambil dari soal. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan statistik uji dengan menggunakan rumus Z hitung, di mana Z hitung sama dengan X min N P0 per akar dari N P0 plus P0, di mana N ini adalah banyaknya ukuran sampel dan X yaitu banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis ini memiliki tiga bentuk, yaitu yang pertama daerah kritis satu arah kanan, daerah kritis satu arah kiri, dan daerah kritis 2 arah. Dikatakan daerah kritis satu arah kanan ketika H1 P lebih dari P0, maka H0 diterima jika Z hitung kurang dari sama dengan Z alfa, dan H0 ditolak jika Z hitung lebih dari sama dengan Z alfa. Yang kedua yaitu daerah kritis satu arah kiri. Nah, dikatakan daerah kritis satu arah kiri ketika H1 P kurang dari P0, maka H0 diterima jika Z hitung lebih besar sama dengan min Z alfa, dan H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z alfa. Untuk yang selanjutnya yaitu daerah kritis 2 arah. Nah, dikatakan daerah kritis 2 arah ketika H1 atau hipotesis alternatif P tidak sama dengan P0, maka H0 diterima jika Z hitung lebih dari sama dengan min Z alfa per 2 atau Z hitung kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Dan H0 ditolak jika Z hitung lebih dari Z alfa per 2 atau Z hitung kurang dari min Z alfa per 2.
Untuk langkah yang terakhir yaitu menentukan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan pengujian ini merupakan penolakan atau penerimaan terhadap H0 atau hipotesis dugaan. Jika hipotesis dugaan atau H0 diterima, maka H1 atau hipotesis alternatif ditolak. Dan jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Untuk selanjutnya, langsung saja kita ke contoh soal. Di dalam soal dijelaskan yaitu pengusaha sabun Cap Macan mengklaim bahwa sabun produksinya dipakai paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron. Seorang peneliti ingin melihat apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk keperluan itu dikumpulkan 200 bintang sinetron secara random dari populasinya. Ternyata dari 200 bintang sinetron tersebut yang memakai sabun Cap Macan ada 182 orang. Jika diambil alfa atau taraf nyatanya 5%, bagaimana kesimpulan terhadap penelitian tersebut? Untuk selanjutnya langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, ini diketahui bahwa P0 atau proporsi dugaannya 0,9 dan banyaknya pemakai sampel atau X 182 orang dan jumlah sampel yang digunakan dalam analisis tersebut yaitu 200 orang dan taraf nyata atau alfanya 5%. Nah, setelah diketahui proporsi dugaan, terus banyaknya pemakai dalam sampel dan sampel yang digunakan dalam analisis, langsung aja kita distribusikan ke dalam rumus. Setelah diketahui dugaan nilai proporsi, banyaknya pemakaian dalam sampel, dan jumlah sampel yang digunakan, langsung saja kita ke langkah-langkah menentukan uji hipotesis satu sampel proporsi ini. Jadi H0 P sama dengan 0,9 dan hipotesis alternatif atau H1 P kurang dari 0,9 dan ditemukan taraf nyatanya yaitu 5%. Mengapa kurang dari 0,9? Karena dalam soal disebutkan paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron. Untuk selanjutnya kita langsung ke uji statistik menggunakan rumus Z hitung, di mana X min N proporsi dugaan per akar dari N proporsi dugaan 1 min proporsi dugaan. Nah, jadi nilai dari X di sini sudah ditemukan 182, lalu N-nya 200 dan proporsi dugaan yaitu 0,9 per akar dari 200 dikali 0,9 dan dikali 1 min 0,9 ditemukan hasilnya yaitu 2 per 4,243 dan ditemukan hasil akhirnya yaitu 0,471. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan wilayah kritik. Nah, dalam wilayah kritik ini kita menentukan apakah Z hitung kurang dari atau lebih dari Z tabel. Nah, di sini nilai dari Z hitung sudah ditemukan yaitu 0,471. Jadi kita tinggal mencari berapa sih nilai Z tabel dalam tabel distribusi dengan menggunakan alfa. Dalam menentukan Z tabel ini kita menggunakan rumus 1 min alfa. Jadi 1 min 0,05 dan ditemukan hasilnya yaitu 0,95. Nah, baru kita lihat berapa sih nilai dari 0,95 ini di dalam tabel distribusi atau berapa nilai yang paling mendekati dari 0,95 ini dalam tabel distribusi dan ditemukan hasilnya yaitu 1,64. Jadi Z hitung kurang dari Z tabel. Untuk langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu kita menentukan sebuah kesimpulan dari uji hipotesis satu sampel proporsi ini. Nah, setelah kita menentukan uji statistik, lalu menentukan wilayah kritik, dapat ditarik kesimpulan bahwa terima hipotesis dugaan atau H0. Jadi, klaim pengusaha bahwa sabun produksinya dipakai oleh paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron adalah benar. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ialah pengujian hipotesis 2 sampel varians. Langkah-langkah pengujian hipotesis 2 sampel varians ialah yang pertama, menetapkan hipotesis, yang kedua, menetapkan taraf signifikan, yang ketiga, menghitung statistik uji, yang keempat, menentukan titik kritis, yang kelima, menetapkan keputusan dan menarik kesimpulan. Untuk langkah yang pertama ialah menetapkan hipotesis. Hipotesis yang ditetapkan tergantung pada jenis pengujian, yaitu uji dua arah dan uji satu arah. Untuk uji dua arah, H0 dinyatakan kedua populasi memiliki varians yang sama, melawan H1 dinyatakan varians kedua populasi tidak sama.
Untuk uji satu arah, ialah terdapat uji satu arah kiri dan uji satu arah kanan, di mana H0 dinyatakan kedua populasi memiliki varians yang sama, dan H1 dinyatakan sigma 1 kuadrat lebih kecil daripada sigma 2 kuadrat. Untuk uji satu arah kanan, H0 dinyatakan kedua populasi memiliki varians yang sama, dan H1 dinyatakan sigma 1 kuadrat lebih besar daripada sigma 2 kuadrat. Langkah yang kedua ialah menetapkan taraf signifikan, di mana nilai alfa ialah mengambil dari nilai soal yang akan diujikan. Kemudian, langkah ketiga ialah menghitung statistik uji, di mana statistik uji yang digunakan adalah statistik uji distribusi F yang rumusnya adalah F hit sama dengan varian sampel untuk populasi 1 per varian sampel untuk populasi 2. Lalu untuk langkah yang keempat itu sendiri menentukan titik kritis, di mana nilai titik kritis diperoleh dari tabel distribusi F. Nilai titik kritis sangat tergantung pada tingkat signifikan alfa yang digunakan dan derajat bebas V1 dan V2, di mana rumusnya ialah V1 sama dengan N1 dikurangi 1 dan V2 sama dengan N2 dikurangi 1. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Hasil uji coba metode belajar terhadap dua kelas yang berbeda menunjukkan bahwa nilai rata-rata tes evaluasi kedua kelas sama. Namun kelas A yang jumlah siswanya sebanyak 24 siswa memiliki standar deviasi nilai tes sebesar 8,5. Sedangkan kelas B yang jumlah siswanya 20 siswa memiliki standar deviasi nilai tes sebesar 5,6. Ujilah dengan tingkat signifikansi 0,05%. Apakah kedua kelas memiliki variasi nilai tes evaluasi yang sama? Kemudian untuk langkah penyelesaiannya, nilai-nilai yang dapat diketahui dari contoh soal tersebut diantaranya N1 sama dengan 24, S1 sama dengan 8,5, sehingga varian sampel untuk populasi 1 sebesar 72,25, dan N2 sama dengan 20, S2 5,6, sehingga varian sampel untuk populasi 2 sebesar 31,36. Dan alfanya sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya menentukan hipotesis. Pada contoh soal kali ini menggunakan hipotesis H0 dinyatakan kedua populasi memiliki varians yang sama, melawan H1 dinyatakan varians kedua populasi tidak sama. Kemudian selanjutnya untuk statistik uji sendiri menggunakan rumus F hit atau F hitung sama dengan varian sampel untuk populasi 1 per varian sampel untuk populasi 2 sama dengan 72,25 per 31,36 hingga menemukan jumlah 2,3039. Kemudian menentukan titik kritis, di mana nilai titik kritis dilihat dari tabel distribusi F. Nilai titik kritis dengan tingkat signifikansi 0,05 derajat bebas. Menggunakan rumus V1 sama dengan N1 dikurangi 1 sama dengan 24 dikurangi 1 dengan hasil 23. Dan V2 sama dengan N2 dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 1 dengan jumlah 19. Lalu keputusannya sendiri ialah karena nilai F hitung atau F hit lebih kecil dari F alfa per 2 dibagi V1 dan V2, maka H0 tidak ditolak. Yang terakhir ialah kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 0,05, kedua kelas memiliki variasi nilai tes evaluasi yang sama. Materi selanjutnya yaitu uji hipotesis dua sampel proporsi. Uji hipotesis dua sampel proporsi merupakan pengujian dua proporsi yang berasal dari dua populasi yang berbeda dan independen. Pengujian ini digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua.
Langkah-langkah pengujian dalam hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis atau pendugaan awal. Formulasi hipotesis terdiri dari dua bentuk, yaitu uji hipotesis satu arah dan dua arah. Uji hipotesis satu arah digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi kedua. Yang pertama, hipotesis untuk uji satu arah kanan. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 lebih besar daripada P2. Yang kedua, hipotesis untuk uji satu arah kiri. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1, P1 kurang dari P2. Selanjutnya, hipotesis untuk uji dua arah. Hipotesis dua arah digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2. Langkah selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikan atau alfa. Dalam menentukan taraf signifikan, nilai alfa diambil sesuai dengan soal. Langkah selanjutnya yaitu uji statistik dengan menggunakan rumus Z hitung sama dengan P1 dikurangi P2 per akar P dikali 1 kurangi P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk mencari P1 menggunakan rumus X1 per N1, P2 X2 per N2, P X1 ditambah X2 per N1 tambah N2, di mana X1 merupakan banyak kejadian dalam sampel 1, X2 banyak kejadian dalam sampel 2, N1 ukuran sampel 1, dan N2 adalah ukuran sampel 2. Langkah selanjutnya yaitu kriteria pengujian atau daerah kritis. Yang pertama, jika H0 P1 sama dengan P2 dan H1 P1 lebih besar P2, maka H0 diterima jika Z hitung kurang dari sama dengan Z alfa. Namun sebaliknya, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Yang kedua, jika H0 P1 sama dengan P2 dan H1 P1 kurang dari P2, maka H0 diterima jika Z hitung lebih besar sama dengan minus Z alfa. Namun sebaliknya, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari Z alfa. Yang ketiga, jika H0 P1 sama dengan P2 dan H1 P1 tidak sama dengan P2, maka H0 diterima jika Z hitung lebih besar sama dengan minus Z alfa per 2 atau Z hitung kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Namun sebaliknya, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar Z alfa per 2 atau Z hitung kurang dari minus Z alfa per 2. Langkah terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Kesimpulan pengujian merupakan penerimaan atau penolakan terhadap H0. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak, tapi sebaliknya, jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Contoh soal, suatu pungutan suara akan dilakukan di antara penduduk kota M dan sekitarnya mengenai pendapat mereka tentang rencana pendirian gedung serbaguna di tengah kota. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara proporsi penduduk kota dan sekitarnya yang menyetujui rencana tersebut, diambillah sebuah sampel acak yang terdiri dari 200 penduduk kota dan 500 penduduk di sekitarnya. Apabila ternyata ada 120 penduduk kota dan 240 penduduk di sekitarnya yang menyetujui, apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya? Gunakan taraf nyata 1%. Untuk penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 200, N2 sama dengan 500, X1 120, X2 240, dan alfa 1% sama dengan 0,01. Jawab. Yang pertama, kita menentukan formulasi hipotesisnya. Karena di dalam soal ditanyakan apakah proporsi penduduk kota yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya, jadi kita menggunakan formulasi hipotesis satu arah kanan. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 P1 lebih besar P2. Alfa 1% sama dengan 0,01. Lalu kita mencari uji statistiknya. Kita harus menemukan terlebih dahulu nilai P1, P2, dan P. P1 120 per 200 sama dengan 0,6, P2 240 per 500 sama dengan 0,48, P 120 ditambah 240 per 200 tambah 500 sama dengan 0,51. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus Z hitung sama dengan P1 dikurangi P2 per akar
P dikali 1 kurangi P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. 0,6 dikurangi 0,48 per akar 0,51 dikali 1 dikurangi 0,51 dikali 1 per 200 ditambah 1 per 500. Hasilnya 2,9. Langkah selanjutnya yaitu kriteria pengujian atau daerah kritis. Kita bandingkan nilai Z hitung dengan Z alfa. Nilai Z hitung ketemu 2,9 dan Z alfa Z0,01. Lalu kita cari nilai Z alfa Z0,01 di dalam Z tabel. Ketemu 2,32. Dan ternyata nilai Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Kesimpulannya kita tolak H0, jadi kita setuju dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana itu lebih besar daripada proporsi penduduk di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.